Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Balta Marnalom Samosir dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah berjudul Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, disertai analisis empiris dan studi kasus UMKM Keripik Singkong (KRIPS). Pertama, saya mulai dari latar belakang. UMKM adalah sektor yang paling besar dalam struktur ekonomi Indonesia. Saat ini, ada lebih dari 65 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, seperti yang sudah saya lampirkan di dalam tabel ini ya. Ya. Namun, meskipun kontribusinya besar, UMKM kita masih menghadapi banyak hambatan, terutama dari sisi produktivitas, akses modal, dan kemampuan bersaing dengan produk impor. Dari data empiris yang saya tampilkan, terlihat jelas bahwa kontribusi UMKM sangat besar, tetapi kontribusi ekspor masih rendah, yaitu hanya sekitar 15,7%. Berdasarkan data tersebut, masalah utama yang saya identifikasi adalah bagaimana meningkatkan daya saing UMKM agar kontribusinya tidak hanya besar dari sisi jumlah, tapi juga dari sisi kualitas dan kapasitas bisnis. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek yang saya pilih adalah UMKM Keripik Singkong bernama KRIPS, yang berdiri sejak tahun 2019 di Bandung. Saya memilih KRIPS karena model usahanya sederhana, tetapi menghadapi tantangan-tantangan yang umum dialami UMKM lain. Data saya peroleh dari wawancara singkat dengan pemilik, observasi kegiatan produksi, serta data sekunder dari Kemenkop, UKM, dan BPS. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kondisi nyata di lapangan dan kaitannya dengan teori yang ada. Ada 3 teori utama yang saya gunakan. Pertama, teori peran UMKM, yang menyebutkan bahwa UMKM menjadi motor pemerataan ekonomi serta penyerap tenaga kerja terbesar di negara berkembang. Hal ini sangat relevan dengan konteks Indonesia. Kedua, teori pertumbuhan ekonomi Solo, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ditentukan oleh modal, teknologi, dan tenaga kerja. Dalam konteks UMKM, inovasi digital dan permodalan adalah 2 faktor penting. Dan yang ketiga, teori daya saing Porter, yang menekankan bahwa kualitas produk, inovasi, dan diferensiasi menjadi kunci agar UMKM bisa bertahan dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif. KRIPS adalah UMKM yang memproduksi keripik singkong pedas dengan berbagai level rasa. Usaha ini dimulai dengan modal sekitar Rp1.500.000 dengan tenaga kerja 3 orang. Kekuatan KRIPS ada pada keunikan rasa, kemasan yang menarik, dan pemasaran digital melalui Instagram dan TikTok. Hal ini membuat produk mereka cukup terkenal di pasar lokal, terutama di kalangan anak muda. Meskipun masih kecil, KRIPS sudah memiliki pelanggan tetap dan pemasukan yang stabil. Tantangan pertama yang dihadapi KRIPS adalah persaingan harga dengan produk impor. Banyak produk snack dari luar negeri yang dijual di e-commerce dengan harga sangat murah, ya, sehingga membuat pembeli ragu membeli produk lokal yang harganya sedikit lebih tinggi.
Tantangan kedua adalah regulasi digital yang sering berubah. Pemilik Krips mengaku kesulitan mengikuti perubahan aturan pajak marketplace, ongkos admin, dan perbedaan harga antara online dan offline. Ini sering membuat mereka bingung dalam menentukan harga jual yang konsisten. Tantangan ketiga adalah minimnya pemahaman tentang HKI. Krips pernah mengalami kasus di mana desain label produk mereka ditiru oleh toko lain. Karena belum memiliki sertifikat merek, mereka tidak bisa melakukan tindakan hukum. Tantangan keempat adalah akses permodalan. Krips pernah mencoba mengajukan KUR, tetapi tidak lolos karena tidak memiliki sistem pembukuan yang rapi. Akibatnya, usaha ini hanya bisa bergantung pada modal pribadi. Dari studi kasus ini, bisa kita lihat bahwa meskipun produknya bagus dan pemasarannya aktif, Krips terhambat karena masalah modal, legalitas, dan persaingan impor. Namun, peluang pengembangan tetap besar. Krips dapat memanfaatkan TikTok Shop, memperbaiki pembukuan agar mudah mengakses KUR, serta mendaftarkan merek untuk melindungi desain produknya. Selain itu, pengembangan varian rasa baru dan peningkatan kualitas kemasan dapat membantu mereka masuk pasar retail. Kesimpulannya, UMKM berperan sangat penting dalam ekonomi Indonesia, tetapi masih terhambat oleh beberapa masalah klasik seperti modal, HKI, regulasi digital, dan daya saing harga. Studi kasus Krips menunjukkan gambaran nyata tentang tantangan tersebut. Namun, dengan memanfaatkan digitalisasi, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat branding, UMKM seperti Krips masih memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Rekomendasi saya adalah pemerintah perlu menyederhanakan akses KUR dan aturan digital. Untuk UMKM, perlu mendaftarkan HKI, meningkatkan digital marketing, dan memperbaiki pembukuan. Serta juga untuk akademisi, dapat memberikan pendampingan lanjutan terkait manajemen usaha UMKM. Daftar pustaka yang saya gunakan berasal dari BPS, Kemenkop UKM, buku teori UMKM, teori ekonomi klasik, dan hasil wawancara langsung dengan pemilik Krips. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.